Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Desiana selaku dosen mata kuliah Mekanika Tanah. Dan yang saya hormati teman-teman semuanya yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Amirullah. Saya selaku mahasiswa Teknik Sipil 2021. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas besar 1, yaitu menjelaskan soal 1 sampai soal 6. Di soal yang pertama, saya ingin mempresentasikan tentang topik 3, yaitu asal-usul tanah, jenis tanah, dan partikel tanah. Pengertian tanah dan asal-usul tanah. Tanah adalah mineral yang terdiri dari butiran mineral padat yang tidak tersimpati satu sama lain dari bahan organik yang melapuk, di mana di antara butiran terpadat ruang kosong yang terdiri dari zat cair dan udara. Tanah merupakan hasil dari pelapukan batuan yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu tanah residu dan tanah sedimen. Tanah residu adalah tanah yang terdiri oleh penumpukan produk pelapukan batuan di tempat asalnya. Tanah sedimen adalah tanah yang terdiri oleh produk pelapukan yang kemudian terbawa ke tempat lain. Jenis tanah. Dari sudut pandang teknis, tanah itu dapat digolongkan ke dalam jenis-jenis sebagai berikut. Batuan kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Bisa disebut batuan kerikil, pasir, lanau, dan lempung itu tergantung pada ukuran partikel yang dominan. Partikel tanah. Tanah didefinisikan sebagai partikel-partikel mineral yang tersemen maupun yang lepas sebagai hasil pelapukan batuan, di mana rongga pori antar partikel terdiri atas udara, air, dan butiran tanah, seperti pada gambar berikut. Kemudian beralih ke soal nomor 2. Di nomor 2 ini saya ingin mempresentasikan tentang topik pentingnya dilakukan penyidikan tanah dengan baik dan menggunakan sampel tanah yang baik. Penyidikan tanah adalah kegiatan untuk mengetahui daya dukung dan karakteristik tanah, serta kondisi geologi seperti mengetahui susunan lapisan tanah atau sifat tanah, mengetahui kekuatan lapisan tanah dalam rangka penyidikan tanah dasar untuk keperluan pondasi bangunan, jalanan, dan lain-lain, kepadatan dan daya dukung tanah, serta mengetahui sifat korosivitas tanah. Penyidikan tanah dilakukan untuk mengetahui jenis pondasi apakah yang digunakan untuk konstruksi bangunan. Selain itu, dari hasil penyidikan tanah dapat ditentukan perlakuan terhadap tanah agar daya dukung dapat mendukung konstruksi yang akan dibangun. Dari hasil penyidikan tanah ini akan dipilih alternatif atau jenis, kedalaman, serta dimensi pondasi yang paling ekonomis tetapi masih aman. Penyidikan tanah yang dilakukan di lapangan yaitu bisa berupa sondir, uji boring, uji penetrasi tes, dan lain-lain. Dari sampel tanah yang diambil di lapangan untuk mengetahui sifat-sifat dan karakteristik tanah, maka akan dilakukan uji laboratorium. Nah, aplikasi pengerjaan dibagi menjadi dua, yaitu lapangan dan laboratorium. Pengujian lapangan dibagi menjadi tiga, yaitu pengeboran, sondir, dan standar penetrasi tes. Laboratorium adalah uji laboratorium dilakukan untuk mengetahui sifat dan karakteristik tanah. Dari hasil uji laboratorium akan dikoreksikan dengan hasil uji lapangan sehingga dapat didesain dimensi pondasi yang aman dan efisien. Balik lagi ke lapangan, pengeboran. Boring test merupakan suatu pengujian untuk mengetahui kondisi tanah dari setiap layernya, mulai dari permukaan sampai ke bagian tanah keras. Kedua ada sondir. Sondir adalah alat berbentuk silinder dengan ujung berupa konus. Standar penetrasi tes. Standar penetrasi tes bertujuan untuk mengetahui atau mendapatkan daya dukung tanah secara langsung dari proyek. Berikutnya kita berlanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini kita adalah mengerjakan soal dan saya ingin menerangkan soal yang saya kerjakan. Berikut adalah soalnya.
Dari soal tersebut diketahui volume total atau VT adalah 80.000 mm. Dapat kita sederhanakan dengan menjadi 80 cm dan berat total MT 145 gram, berat kering MS 128 gram, kepadatan butir PS 2,68 gram per cm kubik. Langkah pertama, kita cari VS-nya terlebih dahulu. Mencari VS menggunakan rumus PS sama dengan MS dibagi VS. Langsung aja kita masukin angkanya seperti berikut. Dan didapatkan hasil 47,76. Langkah berikutnya, kita mencari VW. Rumus VW adalah PW sama dengan MW per VW. Kemudian kita masukkan lagi angkanya seperti berikut dan didapat hasil VW 20 cm kubik. Berikutnya kita mencari VV, tinggal VT dikurang VS dan kita mendapatkan hasil 32,24 cm kubik. Dari soal tersebut kan kita disuruh mencari kadar air, derajat kejenuhan, void ratio, porositas, kepadatan kering, dan kepadatan jenuh. Berhubung VS, VW, dan VV-nya sudah ditemukan, langsung aja tinggal kita masukin rumusnya sebagai berikut. Dan airnya, kita mendapat nih kadar airnya 15,62%, derajat kejenuhan 62,03%, dan sebagai berikut seperti yang terdapat di gambar. Dan langsung saja kita berlanjut ke soal berikutnya, yaitu soal B. Dan berikut adalah soal B. Dari soal B ini diketahui volume total atau VT 7,35 desimeter kubik. Bisa kita sentimeter kan menjadi 7.350 cm kuadrat. Maksud saya. Dan kita dapat T-nya 105 derajat, MT 450 gram, MS 385 gram, PS-nya 2,86. Dan berhubung soal yang B ini hampir sama dengan soal yang A tadi, berarti kita bisa langsung saja kita cari VS-nya sebagai berikut, VV sebagai berikut, MW sebagai berikut, dan yang terakhir MT-nya. Dikarenakan VS, VV, MW, dan MT-nya sudah diketahui, langsung saja kita lihat ke soal apa yang ditanyakan. Dan berikut adalah yang ditanyakan bersertakan jawabannya. Yang A, tercelup atau pasat. B, kadar air. C, kepadatan kering. D, derajat kejenuhan atau ST. E, porositas atau N. Dan yang terakhir F, angka pori atau E. Ya, dan langsung saja kita berlanjut ke nomor 4, yaitu shift analisis dan hidrometer analisis sebagai berikut. Shift analisis atau analisis saringan adalah partikel atau prosedur yang digunakan untuk menilai distribusi ukuran partikel suatu bahan dengan memberikan bahan melewati saringan-saringan. Dari saringan ini kita dapat mengetahui kerikil, pasir, dan tanah. Hidrometer analisis merupakan salah satu cara untuk mendapatkan distribusi ukuran partikel tanah. Untuk partikel yang berdiameter lebih kecil dari 0,075 mm dari hidrometer analisis ini kita dapat mengetahui silt dan clay. Dan berikut adalah langkah-langkah menggunakan shift analisis. Bisa kalian baca sendiri. Dan shift analisis ini juga itu jika kita nih ya ingin mengetahui banyaknya presentasi jumlah pasir, kerikil, dan tanahnya tuh kita bisa menggunakan shift analisis ini untuk mengetahui
jumlah pasir, kerikil, dan tanahnya. Dan berikut adalah safe analysis. Caranya bisa kalian lihat di gambar. Dan safe analysis ini digunakan untuk mencari silt dan clay. Yang dimana untuk mengetahui silt dan clay ini atau lanau dan lempung ini, kita melihatnya dari yang lolos saringan nomor 200. Dan dari saringan nomor 200 ini kita gunakan uji safe analysis atau hidrometer analysis. Ya, dan langsung saja kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nomor 4 ini kita ada dua sampel tanah, yaitu contoh A dan contoh B. Dan dari dua sampel tanah tersebut, kita disuruh menghitung banyaknya kerikil, pasir, dan tanah. Dan kita juga disuruh menghitung CU dan CC-nya. Dan langsung saja kita lanjut perhitungannya sebagai berikut. Berikut adalah contoh sampel tanah A yang sudah saya kerjakan. Dan cara mengerjakannya pertama-tama itu saya hitung tanah tertahannya dulu. Yang dimana cara menghitungnya pertama-tama berat tanah di setiap ukuran ayakan akan dibagi total berat tanah dikali 100%. Nah, sebagai contoh, ukuran ayakan nomor 19 adalah berat tanah tertahannya 26. Dan 26 ini dibagi 250 atau totalnya dan dikalikan 100%. Dan didapat hasil 10,4%. Dan kita juga melakukan ini ke setiap ukuran ayakan. Ke ukuran ayakan 9,5, 4,75. Kita hitung semuanya sampai mendapatkan hasil presentasi tanah tertahannya semua. Jika sudah, kita perlu tahu nih besarnya ukuran ayakan untuk kerikil, pasir, dan tanah. Di PPT ini sudah saya beri tanda dengan warna hijau, oranye, dan biru. Yang dimana untuk ukuran kerikil dimulai dari 37,5 sampai 4,75 atau yang sudah saya beri warna hijau. Dan untuk ukuran pasir 2,636 sampai 0,6. Dan untuk ukuran tanahnya itu 0,3 sampai 0,75. Dan ini satuannya milimeter ya. Jika kita sudah mengetahui semuanya, kita bisa menghitungnya dengan hanya tinggal menjumlahkan persentase tanah tertahannya. Kayak misalkan kerikil kan dia 37,5 sampai 4,75. Nah, kita lihat persentase tertahannya kerikil tersebut. Ada berapa? Kan ada 10,4, 12,4, 4,4%. Nah, itu semua tuh ditambahin dan kita mendapatkan hasil 27,2%. Sama juga untuk pasir dan tanahnya. Tinggal kita tambahin juga tuh jumlah presentasi tanah tertahannya tuh kan udah kita cari tuh sebelumnya. Tinggal kita tambahin aja semuanya. Dan didapatkan presentasi pasir 25,2% dan tanahnya 47,6%. Ya, dan bisa kita lanjut ke soal sampel tanah B atau sampel tanah yang kedua. Dan sama aja caranya kayak sampel tanah yang A tadi. Tinggal kita tambahin presentase tanah tertahannya yang warna hijau itu sebagai kerikil, oranye pasir, dan biru tanah. Tinggal kita tambahin aja tuh presentasi tanahnya. Dan didapat kerikilnya adalah 0% dikarenakan tidak ada yang tertahan di saringan 4,75. Ukuran ayakan 4,75. Pasirnya 14,85%. Dan di sini saya sederhanakan ya persennya karena angkanya terlalu banyak di sini. Kenapa angkanya terlalu banyak? Karena saya menghitungnya menggunakan Excel, jadi angkanya banyak di belakang koma. Jadi untuk ini kita sederhanakan jadi kayak tanahnya 85,14%. Itu aja. Oke. Berikutnya kita beralih ke perhitungan CUCC. CUCC ini kita membutuhkan yang namanya D10, D30, dan D60. Yang dimana jika kita ingin mengetahui hal tersebut, kita harus membuat grafik atau kurva distribusi butirannya. Dan dari sampel tanah yang A sudah saya buat kurva distribusi butirannya sebagai berikut. Dan cara mengetahui D10-nya atau cara membaca D10-nya itu bagaimana?
Caranya tinggal kita lihat dari presentasi yang lolos. D10 artinya presentasi yang lolosnya 10%. Terus ukuran diameter butirannya tuh berapa milimeter. Untuk mempermudah, saya akan membuat garis. Dari garis merah yang sudah saya buat, saya beracuan kepada garis kurva yang berwarna kuning dan melihat ke bawah berapa diameter butirannya. Dan yang saya dapat D10-nya adalah 0,13. Sama juga caranya jika kita ingin mencari D30 dan D60-nya. Dan berikut sudah saya permudah dengan garis merah dan saya dapat D30 sebesar 0,3 dan D60-nya 1,7. Dan jika sudah didapat semuanya, langsung saja kita masukkan ke rumus CU dan CC-nya. Dan saya dapat untuk CU-nya 13,07 dan untuk CC-nya 0,4. Langsung saja kita beralih ke sampel tanah yang B. Untuk sampel tanah yang B ini sama dengan sampel tanah yang A. Kita cari D10-nya, D30-nya, dan D60-nya. Lalu kita masukkan ke rumus CU dan CC. Di sini saya dapat CU-nya 1,62 dan CC-nya 0,96. Langsung saja ke nomor 5. Di nomor 5 ini saya ingin menjelaskan tentang LL, PL, SL, PI, serta LI dalam batas antar break. Batas cair atau liquid limit atau bisa kita sebut sebagai LL. Kadar air ini terjadi transisi dari keadaan plastis ke air. Batas plastis atau bisa disebut sebagai PL. Kadar air di mana terjadi transisi dari keadaan semi padat ke plastis. Batas susut atau SL. Kadar air ini di mana terjadi transisi dari keadaan padat ke semi padat. Indeks plastis atau PI, tinggal LL dikurang PL, hasilnya PI. Fungsinya mengidentifikasikan jenis tanah dan menentukan sifat tanah kohesif. Indeks kecairan LI lebih dari 1 termasuk sensitive clay. Rumus LI, kadar air natural dikurang PL dibagi IP atau PI sama aja. Lanjut ke soalnya yang nomor 5. Di soal nomor 5 ini diberikan data uji batas cair dan uji batas plastis. Kita disuruh menentukan batas cair tanah tersebut, batas plastis dari tanah tersebut, indeks plastis tanah. Terus juga kita disuruh mencari prediksi keadaan tanah tersebut di lapangan dan LI-nya. Oke, yang pertama kali kita cari LL-nya. Rumusnya WN dikali N per 25 dikali tan beta, yang dimana WN adalah cawan plus tanah basah dikurang cawan plus tanah kering dibagi cawan plus tanah kering dikurang cawan. Terus N-nya itu adalah jumlah ketukan, tan betanya itu 0,121. Setelah kita udah tahu jumlah semuanya, kita hitung jumlah rata-ratanya. Di sini saya mendapat angka 31,616 untuk LL-nya. Lanjut ke kadar air. Rumusnya W sama dengan WO dibagi WS dikali 100%. Kalau udah hasilnya di rata-rata. Di sini saya dapat PL-nya 20,253. Berikutnya kita ngitung PI-nya, tinggal LL dikurang PI. Hasilnya 11,36%. Terus lanjut kita ngitung LI-nya. Rumusnya WN dikurang PL dibagi PI. WN-nya kita dapat dari soal 27. PL-nya kita ngambil dari atas. PI-nya juga ngambil dari atas. Hasilnya 0,594. Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal yang nomor 6. Di sini kita disuruh mengklarifikasikan 16 sampel tanah ke dalam metode ASTO dan 16 sampel tanah ke dalam metode USCS. Berikut adalah grafik sampel tanahnya. Dari grafik tersebut, saya ingin mengambil data presentasi yang lolos saringan nomor 4, nomor 10, 40, sama nomor 200. Data yang di lingkar merah adalah nomor saringannya. Saya ingin mengambil contoh sampel tanah nomor 2. Berikut adalah cara kita menentukan angkanya. Dan di sini saya didapat saringan nomor 4-nya 75%, nomor 10 73%, nomor 40 60%, dan nomor 200 7%.
Saya menandainya dengan saringan nomor 4 berwarna merah, nomor 10 berwarna biru, nomor 40 berwarna hijau, nomor 200 berwarna kuning. Jika sudah, kita juga melakukan hal yang sama terhadap 16 sampel tanah yang tadi. Jika sudah, kita akan memasukkan presentasi tanah yang lolos ke dalam tabel. Caranya, pertama-tama yang kita lihat adalah presentasi yang lolos saringan nomor 200-nya. Dan didapat data 7%. Tetapi di sini terdapat dua tabel, yaitu tabel yang ini dan tabel yang ini. Tapi nggak usah khawatir, kita baca aja tulisan yang di atas. Di situ tertulis jika yang lolos saringan nomor 200-nya lebih dari 35%, maka masuk tabel yang bergaris merah. Namun jika yang lolos saringan nomor 200-nya kurang dari 35%, maka masuk ke tabel yang bergaris hijau. Balik lagi ke soal. Di soal tadi yang lolos saringan nomor 200 7%, berarti dia kurang dari 35%. Maka dari itu dia masuk ke tabel yang bergaris hijau. Berikutnya kita masuk ke saringan nomor 10 dan terdapat data 73%. Berikutnya kita fokus ke tabel atau ke saringan nomor 10 yang sudah saya lingkar hitam. Dikarenakan LL dan PI-nya tidak ada, lingkar hitam saya perkecil. Dikarenakan yang lolos saringan nomor 10 73%, dia tidak bisa masuk ke lingkar merah karena lingkar merah adalah maksimalnya 50%. Oleh karena itu lingkar merah kita eliminasi dan tersisa lingkar hijau. Lalu kita fokus ke saringan nomor 40. Yang lolos saringan 40 60%. 60% nggak bisa masuk ke lingkar merah karena lingkar merah maksimalnya 50%. Jadi jawabannya adalah lingkar hijau atau A3. Cara yang sama kita lakukan di tabel yang ini atau tabel yang kurang dari 35%, namun sedikit beda di tabel yang satunya. Tabel yang ini sedikit beda di A7-nya. Kita ambil contoh tanah 1 grafik 2. Dikarenakan yang lolos ayakan nomor 200-nya lebih dari 35%, kita langsung aja ngelihat LL sama PI-nya. Oh ya, LL dan PI ini tidak usah dicari karena sudah ada di dalam data grafik. Jadi dapat langsung kita sesuaikan dengan tabel. Dikarenakan LL-nya lebih dari 41 dan PI-nya lebih dari 11, maka masuk ke tabel A7. Tabel A7 terbagi menjadi dua, A76 dan A75. Caranya dapat kita lihat rumus di bawah ini. Apabila PI kurang dari LL kurang 30, maka hasilnya adalah A75. Namun apabila PI lebih dari LL kurang 30, hasilnya adalah A76. Jadi LL-nya dikurang 30 dulu, baru bisa dibandingin sama PI-nya. Kemudian hal yang sama kita lakukan kepada 16 sampel tanah yang ada di grafik tadi. Berikutnya kita masuk ke metode USCS. Caranya sama, tinggal baca keterangannya aja. Di situ tertulis jika yang lolos saringan nomor 200-nya lebih dari 50%, maka tanah tersebut tanah berbutir halus atau yang warna hijau. Jika yang lolos saringan nomor 200-nya kurang dari 50%, maka tanah tersebut berbutir kasar atau yang berlingkar merah. Kita ambil contoh tanah 1 grafik 1. Di situ tertulis yang lolos saringan nomor 200-nya kurang dari 50%, berarti tanah tersebut berbutir kasar. Tanah berbutir kasar terbagi menjadi dua, yaitu kerikil dan pasir. Cara mengetahuinya dari saringan yang nomor 4. Jika yang lolos saringan nomor 4 lebih dari 50%, maka tanah tersebut pasir. Jika yang lolos saringan nomor 200 kurang dari 50%, maka tanah tersebut kerikil. Di situ tertulis tanah yang lolos saringan nomor 4-nya 100%, berarti lebih dari 50% atau pasir. Pasir terbagi menjadi dua, yaitu pasir bersih dan pasir bercampur tanah. Cara mengetahuinya dari tabel yang satunya atau tabel yang ini. Di situ tertulis jika yang lolos saringan nomor 200 kurang dari 5%, maka pasir tersebut pasir bersih. Namun jika yang lolos saringan nomor 200 lebih dari 12%, maka pasir tersebut pasir tercampur tanah. Dan jika di antara 5 sampai 12%, maka terjadi klasifikasi ganda.
Dikarenakan tanah 1 yang lolos saringan nomor 200-nya 0%, maka pasir tersebut termasuk pasir bersih atau SW dan SP. Cara menentukan SW dan SP, balik lagi ke tabel yang tadi. Di situ udah ada keterangannya. Kalau CU-nya kurang dari 6, maka hasilnya SP. Tapi kalau CU-nya lebih dari 6, maka hasilnya SW. Dan lihat keterangan berikutnya di bawahnya sendiri. Dan dari data yang sudah saya hitung, saya mendapat CU 2,64 yang artinya di bawah 6. Dikarenakan di bawah 6, maka tanah 1 saya hasilnya SP. Dan di tanah 2 yang lolos saringan nomor 200-nya kan 7%, berarti di antara 5% dan 12%. Seharusnya klasifikasi ganda. Dikarenakan LL dan PI-nya tidak ada, maka yang diketahui hanya pasir bersihnya saja. Dan sudah saya hitung hasilnya SP. Untuk mencari pasir yang bercampur tanahnya tidak bisa, karena untuk mencari SM dan SC kita membutuhkan LL dan PI-nya. Oke, dikarenakan tanah 1, 2, dan 3 isinya SP semua, kita lanjut soal berikutnya. Kita cari soal yang isinya beda. Nah, ini dia yang beda. Langsung aja ke grafik 2 tanah 1. Di situ tertulis yang lolos saringan nomor 200-nya 96%. Dikarenakan yang lolos saringan nomor 200-nya lebih dari 50%, maka tanah tersebut termasuk tanah halus. Karena tanah tersebut termasuk tanah halus, langsung saja kita lihat LL sama PI-nya aja. LL-nya 95%, PI-nya 39%. Dan di situ tertulis LL-nya dikurang 20 dikali 0,73. Dan sudah saya hitung hasilnya 54,75. Langsung aja kita masukin ke grafik seperti berikut. LL dan PI-nya kita buat garis merah dan didapat titik tengah di garis hijau. Dikarenakan garis hijau atau titik tengahnya di atas garis biru, maka isinya CH karena dia memasuki wilayah lingkar hitam. Oke, grafik 2, tanah 1, tanah 2, tanah 3 isinya CH semua. Penggunaan grafik ini juga dilakukan untuk mencari SC dan SM, GM dan GC. Oke, saya kira sudah cukup presentasi kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya, Amirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.